Mas Burhan, kalau kita berbicara bagaimana situasi politik hari ini, sebelum kita bicara nanti soal mekanisme pengundian nomor urut ya, apakah Anda merasa suasana politik hari ini jelang Pilpres itu berbeda sekali kalau dibandingkan dengan Pilpres 2019, apalagi 2014? Beda sekali ya, Zilvia ya. Kita melakukan survei kuantitatif maupun penelitian kualitatif. Perbedaan yang mendasar adalah 2014 terutama 2019 itu isu yang menghantui kontestasi elektoral adalah isu politik identitas. Ya. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan primordial dan itu implikasi iritatifnya adalah lebih ke horizontal. Jadi dampaknya itu lebih masif dari sisi sosial karena orang bicara tentang apakah capres Pak Jokowi saat itu komunis atau tidak, muslim atau tidak, orang tuanya berasal dari Singapura atau China atau tidak, PKI atau tidak, itu isu yang lebih membelah. Ya. Sekarang itu isunya lebih elitis sebenarnya, karena nggak semuanya mampu menangkap perdebatan sekaligus kompleksitas isu yang berkaitan dengan dinasti politik, dengan putusan MK yang problematik. Itu nggak semua orang seperti Pak Putu yang mampu menangkap kompleksitas itu. Meskipun lagi-lagi sebenarnya bisa ditarik ke bawah problem etik tadi, tetapi secara umum berbeda nuansanya dengan 2019. Makanya kalau kita lihat grup-grup WA itu lebih adem sekarang. Karena memang tidak ada isu atau bahan bakar yang berbahaya 2019. Meskipun ya dalam konteks 2024 isu berkaitan dengan netralitas aparat, isu berkaitan dengan etika tadi tidak kalah bahaya dari sisi legitimasi. Tetapi bahan bakarnya tidak membahayakan 2019. Meskipun lagi-lagi kan kalau misalnya ada kelompok yang menolak legitimasi Prabowo Gibran dan mereka kumpul dalam jumlah yang signifikan, tetap bahaya. Cuma irisannya itu tidak sebesar dulu. Saya punya riset terakhir misalnya berkaitan dengan disinformasi bersama ISEAS, kita masukkan untuk menguji nanti di survei panel 2 kali, itu tingkat hoax-nya berkurang drastis dibanding sebelumnya. Mungkin karena isu yang sekarang tidak cukup banyak ya masyarakat yang mampu mencerna, tapi lagi-lagi bukan berarti tidak berbahaya seperti di 2019 yang kemarin. Oke. Pak Putu, Anda sepakat kalau kita ini beralih dari isu politik identitas menjadi isu politik dinasti. Bahan bakarnya tidak seberbahaya dulu kalau menurut Mas Burhan, tapi efeknya itu bisa sama-sama bahaya. Anda sepakat itu? Iya, saya sepakat. Pada level grassroots kita tangkap sekarang kan, ya termasuk saya, mungkin Mas Burhan juga punya suasana. Saya jujur saja sampai istri saya sempat minta psikiater gitu untuk ngecek gitu gara-gara saya orang yang sangat kecewa juga. Jadi kecewa juga dengan situasi yang terjadi sekarang ini, dinamika yang terjadi sekarang ini. Saya katakan Mbak Zilvia, saya 1 bulan itu nongkrongi suaranya Pak Jokowi Ma'ruf Amin sebagai salah satu wakil direktur saksi tim Ma'ruf Amin ketika itu. Tapi saya orang yang kemudian seperti Gunawan Mahfud dan yang lain-lain yang kemudian menyatakan goodbye Jokowi ini hari gitu ya. Karena kekecewaan yang luar biasa itu. Saya tidak bisa menerima dengan seluruh rasionalitas dan akal sehat saya begitu. Akal sehat saya untuk bisa memahami bahwa tiba-tiba anak yang baru kemarin sore untuk diplot jadi wakil presiden gitu. Buat saya yang pendukung garis keras Jokowi di periode yang kedua kemarin sama sekali tidak bisa bernalar karena kita sangat mencintai bangsa ini, negara ini, republik ini, dan kita berharap bahwa seluruh dinamika yang terjadi sekarang, siapapun pemimpinnya yang diberikan amanat untuk mengemban bangsa ini bisa betul-betul mengedepankan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan kelompok dan pribadinya. Sebetulnya pikiran kita itu yang kita ingin pesan, yang kita ingin sampaikan. Jangan terlalu memaksakan diri lah. Apakah kemudian politik dinasti atau dinasti politik itu saya kira rugi kita bereformasi kemarin kalau masih suasananya begitu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.